Halo, apa kabar sahabat semua? Gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke Yagol ya. Di sini gimana sih cara perusahaan kok bisa mendapatkan keuntungan ya? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau teman sharing ke saya, kuat berapa lama ini perusahaan Yagol dan bertahan berapa lama Yagol? Apakah duit siapa Yagol ngebagi-bagiin? Ya. Nah, lalu pertanyaan-pertanyaan, apakah ya Gold ini benar-benar diwajibin untuk mencari member? Enggak ya. Jadi di Gold ini ada dua komisi yang bisa kita dapetin. Yang pertama ya tadi dengan kita top up, lalu kita mendapatkan 0,75% tergantung modal dari teman-teman. Ya, dengan 100.000 kita jatuhnya ya hitung-hitung nabung ya. Konsisten itu aja terus, semakin lama aset kita akan semakin bertambah. Aset kita bakal terus bertambah dengan satu hari 3 kali dijatah break even. Dan satu lagi kita bisa ngedapetin ya komisi ya, bisa dilihat dari sini tim ya. Di sini tim saya udah mencapai 220-an, dan yang mingguan ini dikeluarkan per 3 hari sekali ya. Ya ini saya bilang itu efek atau bonusnya aja deh. Cuman yang terpenting saya pribadi saya nggak pernah mengandalkan orang atau memaksa orang untuk bergabung. Saya di sini saya pasang ya, dan konsisten di sini berapapun modal teman-teman ya konsistenin aja gitu. Karena makin lama asetnya makin bertambah ya. Jadi saya belum bisa ngomongin tentang punya saya karena punya saya habis dihack semalam ya. Tuh sih disisain cuman 963 rupiah. Mantap yang ngehack ini ya. Jadi kita kembali lagi ke Yagol ya. Di Yagol ini ada 3 pertandingan yang harus kita ketahui. Yang pertama anti correct score, dan ada satu lagi yang namanya break even. Oke, itu yang saya pengen bahas. Jadi apakah perusahaan Yagol tidak rugi dengan kita bagi-bagi uang melalui break even? Ya, di sini saya coba ini aja deh. Oh, ini aja 2 menit. Ini 2 menit lagi nih. KS3 Naga versus PSMS Medan ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman ada tertera 1,89G. Artinya di sini yang ikut total semuanya itu hampir 1,8 miliar total dana di sini. Ya, kita masuk ke sini. Intinya kita langsung ke break even. Ya. Di sini ada break even yang baru di sini bertaruh. Ya, saya julukin break even ini sama aja partisipasi deh, ya. Nah, di sini yang ikut partisipasi itu baru kita hitung kalkulator 190.841.000 ya. Nah, di sini kita lihat penghasilannya 0,75%. 190 juta ini dikali 0,75%. Tuh, ya. Ini baru sekian ya. Nanti ini bakal nambah terus. Jadi dari break even yang 190 juta, itu perusahaan Yagol hanya membayar 1.431.000 dari 0,75%-nya. Ya. Itu untuk yang break even. Kita lihat di atas break even ada 33, 32, 31. Nah, ini semua mengandung resiko. Oke, kita langsung aja ke yang kosong-kosong deh ya. Kosong-kosong. Itu ada sekitar 159.670. Tuh. Dikali 5,34% ya. Hampir 5% lebih ya. Tuh, Yagol hanya membayar
8.526.378 kalau ada yang menang. Artinya di sini tadi yang 190 juta ya, Yagol hanya membayar 1.431.000 ya. Jadi di sini tadi kita akumulasiin ya. Ini totalnya dari 1,8 miliar Yagol hanya membayar yang break even itu 1.431.000. Ini untuk sementara ya, karena ini setiap detiknya angka itu akan selalu naik. Nah, sisanya ini orang-orang yang bertaruh semua. Satu di situ keuntungan dari Yagol. Jadi kalau hitung-hitungan break even itu sebenarnya kecil. Ya, walaupun berapa jumlahnya. Di break even, kenapa saya bilang itu adalah investasi? Ya, karena semakin lama semakin naik. Jatuhnya kita hanya partisipasi. Ya, paham ya untuk yang break even. Jadi tetap ya anggaplah saya bilang kita di sini bukan untuk judi. Anggaplah yang pemilik perusahaannya tetap untung ya. Terus anti korek skor. Dimana kalau misalkan kita tebakannya benar, kita loss. Tapi kalau kita kalah, malah kita menang. Misalkan 0,01. Tuh dari 45.000 itu profitnya hanya 3%. Ya, kurang lebih 1.534 perak ya. Jadi yang kita dapat itu 1.500-an. Dan di sini saya nggak menyaranin untuk di sini, karena di sini sistemnya kalau kita loss, kita menang, profit. Dan kalau misalkan tebakan kita benar, itu kita malah loss ya. Cuman kalau untuk ini saya saranin buat teman-teman semua nggak usah ya. Tetap aja kita yang ada tanda merah ini yang break even. Ya, anggaplah partisipasi tuh jumlahnya berapa ini. Ini yang untuk anti korek skor. Ya, dan dari situ pun udah pemilik perusahaannya, saya nggak mau sebut bandar ya karena bandar tuh kasar ngomongnya. Pemilik perusahaan udah untung, sudah untung lagi tuh ya. Kita lihat di korek skor ya, ini korek skor ya. Di sini coba kita tulis bertaruh ya, dimana ini adalah tebak skor ya. Kalau tebak skor kita benar, nah ini profitnya 17% ya. Dari 45.000 dikali 17, kita profit hampir 700 ribuan. Nah, jadi ada yang sampai 31%. Ini ada yang bahkan melebihi dari 100%, 55. Tuh, masang 45.000 kita mendapatkan profit hampir 7 juta. Jadi ada 3 penghasilan di Yagol ini. Ya, tadi saya bilang break even, sama aja kita partisipasi, dan ada anti korek skor. Anti korek skor ini saya bilang profitnya walaupun kecil, tapi resiko menangnya besar. Tapi saya nggak menyarankan yang ini, karena takutnya di waktu kita menang malah kita loss. Ya, inilah anti korek skor, dimana yang katanya kalah kita di profit, malah menang kita loss. Dan di sini namanya tadi anti skor. Nah, di sini korek skor dimana kita tebakan. Disinilah kita profit besar, tetapi kemungkinan menang itu kecil. Nah, dari sini aja perusahaan udah ngambil keuntungan 2/1. Oke, di situ hindari tentang perusahaan. Dan ini baru yang ini ya. Nah, di sini ya. Jadi karena saya udah janji sama teman-teman, oke saya buatin. Padahal di sini saldo saya 963 rupiah. Ya, semalam jadi akun saya yang ini dihack sama orang. Ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin ya. Dan ditarik ke ATM dia. Dan sekarang udah saya ganti lagi ke paspor saya. Mudah-mudahan orang yang menarik ke ATM-nya itu dia mungkin lagi butuh uang. Ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu itu tadi tentang perusahaan.
Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan teman, saya senang kalau teman-teman berpikir kritis. Ya, kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa kok akunnya bisa dihack?" Ya, karena selama ini banyak saya komunikasi lewat WA pribadi saya yang nanya-nanya segala macem. Ya, mungkin ada orang yang kurang seneng gitu kan. Ya sudahlah, karena itu udah berlalu. Nah, di sini ya buat teman-teman sekalian nanya, apakah ini bisa ditarik atau enggak? Nah, di sini ya, ini udah saya ganti nomor BNI saya. Dan di sini semalam orang yang ngehacknya tuh. Jadi saldo saya ditarik semua 1.400.000. Artinya berapa maksimal penarikan itu bebas ya. Terserah teman-teman mau narik berapa. Jadi akun saya ini udah diambil saldonya, dipasang pula sama orangnya seperti ini ya. Ini pertandingan terakhir saya tuh dipasang sama dia yang korek skor, nebak skor sengaja dibuat kekalahan tuh, kalah 90.000, 50.000, 50.000. Ya udahlah, saya ikhlasin. Cuman saat ini saya belum bisa dulu. Jadi buat teman-teman para member ya, khususnya yang sudah bergabung, jangan pernah konfirmasi ke orang yang belum dikenal. Iya, tetaplah waspada ya. Beruntung saya cuma hilang 1,4 juta ya. Kemarin saya sempat narik 7,5 jutanya. Oke, kita kembali lagi deh ke bahasannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman tadi udah dibahas ya. Perusahaan ngambil keuntungan dari mana, itu saya bilang tadi, perusahaan tetap 2:1, keuntungannya lebih besar daripada yang break even. Karena kalau dihitung-hitung break even itu hanyalah yang paling kecil ya. Tugasnya break even sebenarnya itu mencari konsumen, karena dijatah satu hari itu 3 kali. Selesai 3 hari biasanya orang-orang itu kadang suka iseng ya, daripada nunggu ya coba-coba tebak skor kali menang ya. Dan di situ saya terutama di tim saya tidak menganjurkan judi ya. Lebih baik kita sistemnya perlahan tapi pasti. Oke, perusahaan jadi untung dari situ. Terus teman-teman udah tahu juga cara penarikannya, itu nggak ada batasan. Dan di sini ada, kemarin saya udah ngebahas tentang tim ya. Tim ini akan selalu semakin jalan ya. Omset mingguan ini dibayar per 3 hari sekali tuh ya. 200, 100, 27.000 ya. Hari ini masuk 341.000 ya, lumayan lah. 341.000 yang dibayar akan tiap malam jam 12 malam. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman, berapa lama perusahaan ini akan bertahan ya? Perusahaan ini masuk ke Indonesia dari kapan? Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, jadi saya mau ngasih tahu ke teman-teman, dimana selalu saya bilang untuk kita memasuki perusahaan ya, kita harus tahu dulu letak perusahaannya apakah aman atau enggak dan kuat berapa lama ini perusahaan. Nah, kita bisa lihat umur web analitik Yagold kurang lebih hampir 1 tahun 7 bulan. Kapan ini di-upgrade? Ini di-upgrade di 6 hari lalu ya. Tuh, ini selalu upgrade. Kalau teman-teman mau mengikuti perusahaan, kalian harus ngeliat yang di sini. GoSitested.com. Itu saya taruh semua linknya di bawah deskripsi ini. Nah, lalu kalian bisa lihat di hyperstat.com ya. Tulis di sini domainnya ya. Apapun itu. Kalau misalkan lihat ada perusahaan-perusahaan baru, kalian klik. Nah, di sini langsung tertera ya. Nah, Yagold ini rankingnya hampir 1.777 global on Alexa ya. Global internetnya 1,8. Nah, ini berapa banyak orang yang mengunjungi harinya. Per hari itu hampir 887 sampai 2.600. Yagold ini, nah ini lokasinya, Yagold online itu lokasinya di, artinya target marketnya itu Indonesia. Nah, ini estimasinya 2.390-an dan Yagold ini addressnya. Oke.
Dan di sini ya Gold Online server lokasinya adalah US ya, United States. Nah, ini masuk ke domain Indonesia ya. Kalau tadi itu global ya, kita masuk yang ke Indonesia dulu nih. Oke, kita lihat ya gold.com. Kenapa ya teman-teman nanya kenapa ya gold.com? Ketika masuk ke Indonesia, inilah yang bisa kedetek di Voice ya. Di sini tanggal update-nya tanggal 9 bulan 9 2021. Nah, ini ya gold ini baru upgrade lagi ya tanggal 9 bulan 9 2021 sampai bulan 4 sampai tanggal 4 bulan 7 2002. Nah, ini nomor registernya dari tanggal 4 bulan 7 2021 ya. Jadi emang harus setiap tahun itu di Indonesia ya melakukan yang namanya pajak ya. Setelah 1 tahun sekali upgrade baru dia bisa akan menambah lagi. Ini yang jangkauan di Indonesia. Lalu kapan di globalnya? Nah, ini untuk yang di globalnya kita nulis nih. Ya gold. Tuh ya. Kita lihat di Voice dominan, cari informasi Voice kapan saja dengan tools ya domain. Nah, ini untuk jangkauan dunia. Kalau tadi masuk ke Indonesianya, nah ini kita lihat domain ya Gold Online ya, registernya ini sekian-sekian dan update di tanggal 4 bulan 3 2020 ya. Ini upgrade-nya. Nah, dia menyelesaikan. Nah, ini register experience date. Jadi waktunya itu sampai 2025. Ya. Artinya kalau misalkan ini perusahaan benar-benar sampai 2025, bukankah itu suatu peluang untuk Indonesia? Tadi balik lagi ke Indonesia. Ya, di Indonesia cuman sampai tanggal 4 bulan 7 2021. Artinya masih ada 1 tahun lagi. Ya. Kalau secara logika dalam 1 bulan, teman-teman misalkan top up yang 1 juta, 1 bulan itu 1,8 juta. Berarti 1 juta bisa ditarik, modal 800 itu bisa diinvestasikan sampai kapanpun teman-teman semaunya ya. Apalagi kalau di sini tertera 2025 expirednya ya, jatuhnya batas ininya setelah tahun 2025, tergantung dari ya gold apakah di upgrade atau enggak. Artinya kalau ngelihat perusahaan aman atau enggak dari 2 ini aja, sama yang ini itu tahun 2002 ya bulan 7, sedangkan ini baru di-upgrade belum nyampe 1 bulan ya. Tanggal 9 bulan 9 kemarin ini di-upgrade lagi sama Yagol ya. Udah masuk setahun lalu, habis di-update lagi dan waktunya sampai 2002 di Indonesia ya. Tuh ya, update setiap 1 jam sekali. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya, apakah ya gold ini aman? Kalau untuk saya pribadi ini aman, bahkan ini peluang ya. Tetapi kembali lagi ke teman-teman semua. Ya, saya bukan berarti mencari-cari member atau karena saya dibayar karena ya gold, bukan. Ya. Kalau misalkan di situ peluang, kenapa saya nggak bagiin gitu? Bukankah itu suatu informasi yang sangat bermanfaat? Kapan ini di-upgrade tuh? Dihitung pada tanggal 5 Oktober 2021. Oh, sekarang tanggal 7. Ini baru upgrade 2 hari lalu. Ini estimasi yang didapatkan dari Yagold. Tuh ya. Ini keuntungannya ya. Nah, di sini bisa lihat estimasi statistik harian tuh. Yagold Online. Ya. Jadi saya juga ketika saya mau mulai suatu bisnis, saya harus mencari tahu seperti ini dulu. Kalau misalkan seperti domainnya udah nggak ada, terus hostingnya nggak ada, saya udah mulai ya paling bertahan 3-4 bulan itu syukur ya. Mungkin teman-teman sendiri yang pernah ngerasain ya, udah pernah bergabung, teman-teman hitung aja sendiri udah berapa lama teman-teman bergabung. Oke.
Dan itu semua kembali ke teman-teman semua. Kalau menurut saya pribadi tadi saya bilang ini adalah kesempatan ya. Kalau untuk sekarang saya juga bingung posisi akun saya ini karena dihack tuh ya 963. Saya pikir gangguan maintenance, kok saldo saya nggak ada ya. Ternyata pas saya lihat-lihat kok di sini saya bertaruh. Di sini siapa orang yang mainin, sedangkan saya biasanya main yang di break even tuh. Anti korek skor. Tertera di sini dia menggunakan ATM BRI ya. Ya sudahlah, saya ikhlasin semua. Ya, tuh di sini penarikannya memang cepet banget. Ketika dia udah nulis klik, ditunggu 5 menit itu langsung masuk ke rekeningnya. Ya, jadi udah jelas semua ya teman-teman ya. Karena ada banyak yang nanya ke saya apakah aman, di mana perusahaan ini, untung atau enggak. Ya teman-teman bisa lihat di deskripsi, saya bagiin tentang perusahaan domain ya segala macam yang tadi saya bahas, tinggal kalian klik aja. Ya, gabung atau enggak itu kembali lagi ke teman-teman. Dan satu lagi pesan saya untuk para member ya Gold, tetaplah waspada dan hati-hati, apalagi teman-teman udah memiliki saldo, ya harus pintar-pintar lah. Karena banyak ketika orang mungkin dia nggak suka atau apa, saldonya itu bisa diambil ya. Ya mudah-mudahan yang ngambil pun saya doakan ya rezekinya pun bertambah. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Jika teman-teman ada masukan dan saran, bisa kalian komen di bawah link deskripsi ini. Salam saya, Faiz TV, terima kasih.